What's up bro and sis kalian, ketemu lagi di Cinemager. Seperti biasanya, Mimin bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang seru dan keren abis. Di video kali ini, Mimin bakal ngebahas film yang ceritanya aneh banget. Eits, tapi jangan salah, meskipun ceritanya aneh, film ini berhasil menang di banyak festival film kelas dunia loh. Seperti di Cannes Film Festival untuk film terinovatif dan berani. Film yang disutradarai oleh Yorgos Lanthimos ini berhasil memenangkan 9 festival lainnya di berbagai kategori. Film berdurasi 97 menit ini menceritakan tentang sebuah keluarga di mana si ayah yang dibintangi oleh Christos Sturgeoglou ini ngajarin anak-anaknya dengan kurikulum ciptaannya sendiri. Selain itu, ketiga anaknya yang dibintangi Angeliki Popoulia sebagai putri tertua, Mary Sony sebagai putri termuda, dan Christos Paslis sebagai anak lelaki didoktrin agar takut pergi keluar dari rumah. Karena si ayah dan Michelle Vallée yang berperan sebagai si ibu khawatir jika anak-anak mereka terpengaruhi hal-hal negatif. Seperti apa ya kurikulum yang diajarin si ayah? Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi setiap kita upload, kalian gak ketinggalan. Dan inilah dia, Dogtooth. Kita akan melihat si anak lelaki, putri tertua dan putri termuda sedang belajar kata-kata dari sebuah perekam. Namun anehnya, arti dari setiap kata berbeda dari arti seharusnya. Kemudian si putri termuda tiba-tiba ingin bermain. Ia menyarankan untuk bermain tahan panas yang bertahan paling lama di air panaslah yang jadi pemenangnya. Ini baru awal film tapi anak-anaknya udah aneh banget ya. Lalu kita akan melihat si ayah membawa seorang security cewek ke rumah. Ternyata, security bernama Christina itu mempunyai jadwal rutin begituan sama si anak lelaki. Ini gila banget gak sih? Kemudian, ketiga anak itu bersiap untuk makan malam. Meskipun hanya makan malam di rumah, tetapi seluruh anggota keluarga mengenakan pakaian rapi seperti akan makan di restoran mahal. Padahal, pakai kaos sama celana pendek juga bisa kali ya? Si ayah lalu menanyakan jumlah stiker yang dimiliki setiap anak. Si anak lelaki yang memilih jumlah stiker paling banyak boleh memilih liburan keluarga malam itu. Dia memilih untuk menonton video rekaman mereka. Paginya, setelah si anak lelaki mencuci mobil ayahnya, dia ngomong sendiri ke pagar. Dia membanggakan dirinya yang rajin cuci mobil ayahnya pada saudara lelaki hayalannya. Kita lalu melihat si ayah yang merupakan pemimpin di pabrik pergi bekerja. Di sini kita juga akan bertemu dengan Christina yang ternyata merupakan security di sana. Di rumah, putri tertua yang mengeluh sakit perut diperiksa oleh putri termuda yang punya bakat jadi dokter cinta. Setelah diperiksa, mereka lalu bermain permainan aneh lagi. Kali ini mereka akan cepet-cepet bangun setelah dibius. Neng, kenapa nggak main BK atau lompat tali aja gitu ya? Kenapa harus mainnya yang aneh-aneh terus sih? Kembali ke si ayah. Si ayah sedang meeting berdua dengan temannya, lalu temannya bertanya tentang kondisi istrinya. Si ayah menjawab istrinya pemalu dan gak mau ketemu dengan temannya itu. Tak lama, si ibu menelpon si ayah untuk melaporkan putri tertua mereka yang sakit perut. Sementara di luar kamar, si putri tertua terlihat menguping pembicaraan mereka. Pulang kerja, si ayah mampir ke tempat latihan anjing. Dia ingin mengambil anjingnya, namun si pelatih mengatakan tidak bisa karena pelatihan anjing belum selesai. Selanjutnya ketiga anak itu berlatih untuk menemukan ibunya dengan mata tertutup. Dengan waktu yang berdekatan, mereka semua berhasil menemukan ibu mereka. Christina melakukan kunjungan rutinannya, namun si anak lelaki yang lagi gak nafsu menolak begituan sama Christina meskipun Christina maksa. Ya tapi tetap aja si anak lelakinya gak mau. Aduh teteh, jadi cewek jangan terlalu agresif atuh. Christina lalu menemui putri tertua. Ia bilang ke putri tertua kalau dia bakal ngasih bando yang bisa glow in the dark ke dia, asalkan dia mau ngejilatin Mickey Mouse-nya. Di sini paham kan maksudnya gimana? Yeah, boy.
Putri tertua kemudian nyombongin bando yang baru dia dapetin ke putri termuda. Dia lalu nawarin bando yang bisa glow in the dark itu ke adiknya. Harganya, si adik harus ngejilatin bahu kakaknya. Semoga si adik gak panuan ya. Kemudian kita akan melihat ketiga anak di halaman rumah. Si anak lelaki terlihat sedang bermain pesawat, tetapi si putri tertua merebut mainan tersebut dan membuangnya keluar pagar rumah. Kemudian si anak lelaki meminta ayahnya untuk mengambilkan pesawat miliknya, yang ternyata jaraknya cuma seempret doang dari pagar. Lebih parah lagi, si ayah ngambil pesawat yang deket banget itu pakai mobil. Mager itu baik sih, tapi nggak gitu juga kali ya. Keesokan harinya, saat si anak lelaki sedang exercise, dia melihat seekor meow yang gemoy abis. Tetapi, bukannya dielus-elus, si anak lelaki malah membunuh kucing yang menggemaskan tersebut. Si ibu segera melaporkan hal ini pada si ayah. Mereka lalu berpikir ini kesempatan bagus buat lebih ngedoktrin anak-anaknya lagi. Dengan penampilannya yang berantakan, ayah mengatakan bahwa saudara bohongan mereka mati dibunuh kucing. Ia mendoktrin anak-anaknya untuk menjadikan kucing sebagai musuh mereka. Dia juga meminta mereka termasuk si ibu untuk menggonggong jika melihat seekor kucing. Saat ketiga anaknya sedang lomba tahan nafas, terdengar suara si ayah yang menyampaikan kabar kehamilan si ibu pada ketiga anaknya. Namun, ada yang aneh dari cara si ayah menyampaikannya. Ia mengatakan bahwa ibu mereka akan melahirkan 2 anak dan 1 anjing. Yap, 1 anjing. Putri termuda berhasil menjadi pemenang di lomba tahan nafas dan mendapat hadiah. Putri tertua yang kelihatannya bete kemudian dengan semangat berhasil menjadi pemenang di lomba berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat si ayah yang baru saja menceburkan ikan mujair ke dalam kolam renang mereka. Saat putri termuda yang gak tahu itu ulah ayahnya segera melapor saat melihat ikan tersebut di kolam. Si ayah yang berpura-pura tidak tahu jika ada ikan di kolam lalu segera memburu ikan-ikan tersebut dengan menggunakan tombak. Saat makan malam, si ayah mengatakan jika ketiga anaknya ingin keluar rumah, gigi taring mereka harus copot. Karena di luar sangat berbahaya, mereka juga harus bisa bawa mobil. Tetapi mereka harus tunggu taring mereka balik lagi, baru boleh belajar mobil. Putri tertua tiba-tiba bertanya arti dari lonte pada ibunya. Ibunya lalu mengatakan lonte adalah sebuah lampu besar. Bentar-bentar, lonte sama lampu besar? Nyambung dari mana, Bu? Si ayah lalu menyetel lagu Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me see among a star. Udah ya, gak usah dilanjutin. Oke, kita balik lagi. Dia juga menerjemahkan lagu tersebut. Namun, arti yang dikatakan berbeda dengan arti aslinya. Christina datang sesuai jadwal. Setelah begituan dengan si anak lelaki, Christina lalu kembali menemui putri tertua. Dia ingin si putri tertua untuk kembali menjilatinya. Sebagai gantinya, Christina membawa minyak rambut untuknya. Tapi karena sebelumnya bando yang diberikan tidak glow in the dark, si putri tertua sakit hati dan menolak pomade yang ditawarkan. Dia menginginkan kaset film milik Christina. Karena diancam akan dilaporkan pada si ayah, ia akhirnya setuju untuk meminjamkan film tersebut. Putri tertua lalu menonton film tinju itu saat semua keluarganya sedang tertidur. Dia berbohong saat ayahnya tiba-tiba datang. Menunjukkan adegan tinju yang ia lihat sebelumnya, putri tertua berpura-pura sedang bertinju dengan seseorang. Ia bahkan menyiapkan marjan merah sebagai darah palsu. Namun entah kenapa si putri tertua memberikan film yang ia dapat dari Christina pada ayahnya. Ini membuat si ayah menghukum dia juga Christina yang sudah memberikan pengaruh buruk pada anaknya. Lalu, si ayah yang sudah tidak percaya pada siapapun menugaskan putri tertua untuk begituan dengan anak lelakinya. Lalu kita akan melihat putri termuda yang diam-diam masuk ke kamar orang tuanya. Dia terlihat mencoba menggunakan telepon untuk pertama kalinya. Karena hari itu adalah anniversary pernikahan si ayah dan ibu, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Saat diminta menari, si putri tertua menari dengan semangat seperti sedang kerasukan setan clubbing. Setelah pesta berakhir, kita akan melihat bagaimana putri tertua memukuli mulutnya sendiri dengan barbel kecil di kamar mandi. Ia lalu merasa senang saat gigi taringnya berhasil lepas. Merasa telah memenuhi syarat untuk pergi, dia langsung pergi dan bersembunyi di bagasi mobil. Saat ayah ke kamar mandi, ia terkejut melihat gigi di sana. Teringat syarat yang diajukannya,
ia segera mencari putri tertua. Namun, si ayah tidak berhasil menemukannya. Besok paginya, si ayah pun pergi kerja seperti biasa meninggalkan putri tertuanya di dalam bagasi. Dan tamat! Filmnya cukup unik ya. Yorgos sebagai sutradara membebaskan pada penonton tentang inti dari film ini, termasuk pada bagian ending. Kita bisa berpikir kalau si putri tertua akhirnya keluar dari bagasi, atau bisa juga dia terkunci dalam bagasi dan akhirnya innalillahi. Semua tergantung pada imajinasi penonton ya. Tapi, kalau dari kacamata Mimin sih lewat penggambaran orang tua yang bersikap otoriter terhadap anak-anaknya, Yorgos Lanthimos kelihatannya ingin mengkritik politik dan kehidupan sosial saat itu. Tapi meskipun dirilis tahun 2009, kritik yang disampaikan Yorgos masih sesuai dengan situasi saat ini. Seperti pemerintah yang seringkali memanipulasi informasi yang ada, juga orang tua yang takut anaknya mendapat pengaruh buruk, akhirnya malah mengekang anak mereka. Semuanya berpikir itu harus dilakukan demi kebaikan bersama, padahal kenyataannya berbeda ya. Seluruh pemeran dari ketiga anak tersebut berhasil menggambarkan karakter dengan tingkah laku tidak biasa dan mental anak-anak. Mereka juga berhasil menggambarkan seseorang yang selalu ingin tahu dengan keadaan dunia luar, terutama Angelica. Karena karakter putri tertua sangat terasa keingintahuannya terhadap dunia di luar rumah seperti saat menonton film milik Christina. Penggamilan gambar yang dilakukan oleh Timios Bakatakis juga kayaknya sengaja dibuat aneh. Mungkin biar melengkapi jalan cerita film yang emang agak aneh ini. Silakan tulis pendapat broensis kalian tentang film ini di kolom bacot ya. Kalian juga boleh banget request film apa aja. Jangan lupa juga buat klik jempol ke atas dan subscribe biar Mimin dan The Gang makin semangat bikin video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!